Tentu saja, ada banyak alasan yang mendasari serikat buruh ketika melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan-alasan itu bukan sekedar ketidaksetujuan, tetapi juga dilandasi pada kajian serta catatan kritis terhadap undang-undang yang disusun melalui mekanisme omnibus law. Jauh sebelum omnibus law ramai dibicarakan, kaum buruh beberapa kali berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan agar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap dipertahankan. Undang-Undang Nomor 13 memang bukan yang terbaik. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah undang-undang sial. Tetapi satu yang pasti, kaum buruh tidak sudi jika revisi yang dilakukan justru mendegradasi tingkat kesejahteraan yang selama ini didapatkan. Itulah kenapa gerakan penolakan terjadi di mana-mana. Tidak hanya satu atau dua serikat pekerja, bahkan rasanya hampir semua serikat pekerja yang ada di Indonesia melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika kita bicara tentang Omnibus Law, tentu saja kita tidak akan pernah bisa melupakan tentang upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 direncanakan beberapa kali. Dan beberapa kali itu pula kaum buruh selalu melakukan penolakan. Hingga kemudian muncullah wacana untuk membentuk apa yang disebut sebagai Omnibus Law. Tentu saja ketika Omnibus Law ini mengemuka, kaum buruh juga memasang kuda-kuda. Mereka mencermati dengan baik apa yang dimaksud dengan Omnibus Law itu sendiri. Berbicara tentang Omnibus Law, kita tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2019. Pada saat itu kita membaca sebuah berita di media bahwa ada pertemuan antara Apindo dan Presiden Jokowi di istana, di mana Presiden pada saat itu mengatakan agar para pengusaha tidak sungkan untuk menyampaikan aturan mana saja yang dianggap mempersulit bisnis mereka. Setelah itu, Presiden kemudian memanggil sejumlah menteri, di mana dalam pertemuan itu agenda yang dibahas adalah upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saat itu, tanggal 24 Juni 2019. Di hari yang sama, kemudian kita membaca sejumlah media di mana Menaker, Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu, Pak Hanif Dafiri, mengatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan kaku seperti kanebo kering. Apa yang dikatakan oleh Pak Menteri terkait dengan Undang-Undang 13 kaku seperti kanebo kering tentu saja membuat buruh bereaksi. Karena bagi buruh, Undang-Undang Nomor 13 adalah undang-undang yang sangat fleksibel. Pasar kerja yang bebas, pasar kerja yang fleksibel, pasar kerja yang mudah rekrut dan mudah pecat, itu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13. Itulah sebabnya di Jawa Timur kaum buruh melakukan aksi besar-besaran dan kemudian dia membentangkan satu spanduk yang kanebo kering dasmu. Kanebo kering dasmu adalah sebuah upaya untuk melakukan protes, untuk melakukan counter opini terhadap apa yang disampaikan oleh Menaker tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dianggap terlalu kaku. 14 Juli 2019, Presiden Jokowi berpidato pada saat itu, di mana dalam pidatonya Presiden mengatakan bahwa ingin mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Upaya untuk mengundang investasi sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan lapangan kerja dilakukan dengan cara memangkas hambatan investasi. Kemudian pada tanggal 12 September kita menjadi paham
upaya untuk menghapus hambatan investasi itu dilakukan dengan cara membabat 72 aturan yang dianggap menghambat investasi. Berikutnya, pada tanggal 20 Oktober kita baru mengerti tentang apa yang dimaksud dengan menghapus hambatan investasi. Upaya untuk menghapus hambatan investasi itu dilakukan dengan cara membuat dua undang-undang besar. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan yang kedua adalah Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Saat itu disampaikan secara langsung pada saat Presiden Jokowi sedang dilantik menjadi Presiden periode 2019 sampai 2024. Lagi-lagi kaum buruh bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan Omnibus Law? Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja? Dan jawabannya baru kemudian kita ketemu ketika pada tanggal 22 November 2019, kaum buruh mendengar tentang pembentukan Satgas Omnibus Law. Satuan tugas Omnibus Law, ternyata di dalamnya ada banyak kalangan pengusaha. Tetapi secara bersamaan tidak ada satupun dari perwakilan serikat buruh yang ada di dalam Satgas tersebut. Saat itulah kaum buruh mulai mencari informasi tentang apa yang sesungguhnya dibahas dalam Omnibus Law. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja? Dari pemberitaan di berbagai media, kemudian kita mengetahui bahwa Omnibus Law salah satunya adalah mekanisme yang digunakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di akhir 2019 itulah KSPI melakukan konferensi pers pada saat itu, dan kemudian kita menyatakan bahwa Omnibus Law ibarat Dracula bisnis. Kalau Dracula menghisap darah manusia, maka Omnibus Law menghisap darah kesejahteraannya kaum buruh. Karena itu tidak ada kata lain bagi kaum buruh untuk menyatakan sikap dengan tegas menolak Omnibus Law. Jadi penolakan terhadap Omnibus Law dilakukan jauh-jauh hari ketika ini masih menjadi draft. Kemudian kita tahu penolakan itu terus membesar. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja kemudian diplesetkan oleh kaum buruh menjadi Undang-Undang Cilaka. Cilaka adalah singkatan dari Cipta Lapangan Kerja. Karena kaum buruh menilai undang-undang ini sejatinya adalah untuk mereduksi hak-hak mereka. Undang-undang yang akan membuat kaum buruh menjadi cilaka. Penolakan dilakukan pada saat itu, tapi kemudian draft jalan terus. Awal 2020, ada pemberitaan di media yang mengatakan bahwa Omnibus Law sudah hampir selesai, dan kemudian kita mendapatkan informasi pada 12 Februari 2020, pemerintah secara resmi menyerahkan RUU Cipta Kerja ke DPR. Inilah titik kulminasi sebenarnya perjalanan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dari awal atau ketika masih dalam berupa draft tidak dikomunikasikan atau tidak mendapatkan masukan dari kaum buruh.